Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken yang bertugas mengucapkan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah pada pagi hari ini. Juga selamat sore untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah pada sore malam hari ini, pada hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini. Kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini di rumah atau kediaman kita masing-masing secara online. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat, Ketua Majelis Jemaat GPB Shalom. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita dari Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-9. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Terimalah salam dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di rumah. Dan menyertai
Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa, sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami mengaku. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 38 ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meskipun
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-29 yang menyatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Anak domba, juru selamat, Putra Allah Maha Kuasa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Bapa di surga, di hari Minggu ketiga sesudah Paskah ini, kami masih berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di antara kami dimanapun juga kami berada untuk mendengarkan suara-Mu di hari ini. Kuasailah kami dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan berdiam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, Hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya, dengan segala sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung dosa noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh dapat kembali lagi berjumpa, sekalipun lewat media ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan senantiasa tetap terus menuntun kita untuk melewati setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yang terambil dalam kitab Yehezkel pasal 36 ayat 1 sampai yang ke-7 yang berbicara tentang pembaharuan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab Perjanjian Lama, tanah suci atau tanah perjanjian merupakan tanah yang Allah janjikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka masih berada di Mesir. Allah berjanji melalui Abraham dan keturunannya untuk memberikan tanah tersebut yang disebut sebagai tanah Kanaan. Janji tersebut tidak diberikan kepada Abraham dalam waktu yang singkat. Bahkan Abraham pun belum dapat mengklaim tanah itu menjadi miliknya sewaktu ia hidup. Abraham dan keturunannya, termasuk bangsa Israel, selalu menunggu penggenapan janji itu, agar hidup mereka yang selama ini hidup secara nomaden dapat segera berakhir. Tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian dalam bahasa Ibrani ha-eretz, ha-muftakat, merujuk pada suatu istilah yang digunakan untuk mengartikan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji ini pertama kali dibuat kepada Abraham, Kejadian 15, dan kemudian sekali lagi disampaikan kepada anaknya Ishak dan anak laki-laki Ishak yaitu Yakub. Kejadian 28 ayat 13. Karena itulah dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 18 itu dikatakan, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian penggenapan itu juga disampaikan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab Ibrani juga dikatakan dalam pasal 11 ayat 9, karena iman ia, yaitu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris dari janji yang satu itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep tanah dalam Perjanjian Lama memiliki banyak istilah. Misalnya dengan kata Adama, yaitu tanah, atau Eretz, bumi atau negeri. Kata tanah juga disebut dengan kata akuza, yang disebut sebagai milik.
Dan selain itu juga bahwa kata Adama dan Eretz ini juga memiliki persamaan yang menunjuk kepada sebidang tanah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang pemberian tanah Kanaan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya banyak kita temukan dalam kitab Ulangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Bangsa Israel dapat memiliki tanah tersebut karena pada awalnya tanah tersebut sudah dijanjikan oleh Allah sebagai pemilik tanah, pemilik bumi. Tanah Kanaan adalah tanah yang kudus. Oleh karena itu, hidup di tanah Kanaan tersebut menuntut suatu cara hidup yang kudus pula. Hidup dalam kekudusan yang dimaksud itu adalah hidup di dalam hubungan yang erat dengan Allah sebagai sang pemilik tanah. Janji tanah kepada Abraham menjadikan bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam hubungan mereka dengan Allah, di mana kehidupan mereka harus berpusat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tanah Kanaan itu berarti hidup di dalam anugerah, di dalam berkat yang daripada Allah. Karena tanah Kanaan selalu diidentikan dengan berkat Allah yang harus direspon dengan baik dan dengan ketaatan. Oleh karena itu, menurut teolog Karl Barth, pemberian tanah Kanaan sudah merupakan tujuan dan rencana Allah dalam berbagai tindakannya. Artinya, bahwa tindakan Allah kepada bangsa Israel merupakan proses atau pendahuluan bagi mereka dalam penerimaan janji tanah yang akan diberikan Allah itu. Nah, tindakan-tindakan Allah yang merupakan awal pemberian tanah Kanaan tersebut, misalnya ketika pembebasan bagi bangsa Israel dari Mesir, pembimbingan Allah ketika mereka ada selama di padang gurun, juga berbicara tentang penyataan Allah ketika ada di Gunung Sinai. Oleh karena itu, tanah Kanaan seringkali disebut sebagai Nahala, artinya daerah atau negeri milik pusaka bagi bangsa Israel. Tapi tanah Kanaan juga disebut dengan Ahuzah, yang artinya adalah milik. Kejadian 17 ayat 8. Pemberian tanah tersebut oleh Allah menyatakan bahwa bangsa Israel mempunyai hak atas tanah itu, sebab Allah sungguh-sungguh memberikan tanah itu kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
umat Israel telah memahami bahwa eksistensi mereka di tanah tersebut bukanlah karena kekuatan dan kehebatan mereka, tetapi semata-mata karena penyertaan Allah bagi mereka. Oleh sebab itu, dalam kitab Ulangan 6 ayat 10 dan 11 menyatakan, ketika Tuhan Allah telah membawa umat Israel kepada negeri yang telah dijanjikan melalui kesepakatan dengan leluhur mereka, maka umat Israel tidak boleh melupakan kebaikan Allah itu. Mereka tidak hanya harus menjaga dan menguduskan dirinya, tapi juga tanah yang diberikan dan dijanjikan tersebut. Tanah yang telah diberikan tidak boleh digunakan semena-mena dan sekehendak hati umat Israel. Allah sebagai empunya dari alam semesta ini tidak segan-segan untuk mencabut kuasa manusia atas tanah atau bumi yang dipijak atau yang digarapnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada penduduk asli Kanaan. Karena perbuatan jahat dan penyelewengan mereka secara moral, membuat Allah gerah sehingga tanah itu diberikan kepada umat Israel. Tapi Tuhan juga memperingatkan umat Israel untuk tidak berbuat fasik seperti orang Kanaan, atau mereka akan menerima kemurkaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ancaman kehilangan tanah tersebut telah terbukti dari peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Babel. Karena bangsa Israel tidak setia kepada ikatan perjanjian yang Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka dibuang jauh dari tanah kediaman mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini berbicara tentang pembaharuan bagi bangsa Israel ketika mereka terbuang dari tanah perjanjian itu. Nabi Yehezkel menubuatkan tentang pembaharuan dari pihak Allah atas tanah Israel yang telah diambil oleh bangsa Edom ketika bangsa Israel dihukum oleh Allah ke tanah pembuangan. Ungkapan gunung-gunung Israel menunjuk kepada ciri khas wilayah tanah Israel yang diliputi oleh pegunungan-pegunungan. Tanah Israel di sini meliputi gunung, bukit, alur, dan lembah yang dikecam oleh Allah dan dihukum karena menjadi tempat pelaksanaan penyembahan berhala-berhala dan berbagai kejahatan yang telah dilakukan oleh umat Allah. Padahal sesungguhnya tanah adalah berkah. Ketika berkah tidak lagi dianggap sebagai anugerah, ketika tanah tidak lagi dipertahankan, disitulah ranah dilanggar dan harus umat menanggung atas amarah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan itu bangsa Edom
dan bangsa-bangsa lainnya menjarah tanah Israel dan menempatinya dengan menghujat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah Tuhan mau memulihkan umatnya? Pada perikop pembacaan kita, kecemburuan Tuhan atas milik pusaka umatnya yang hendak dikuasai dan dijarah musuh, inilah yang menjadi alasan Tuhan bertindak. Memang umat Tuhan telah kehilangan tanah pusaka dan harus tinggal di pembuangan karena dosa mereka. Kendati demikian, hal itu tidak dapat menjadi alasan bagi bangsa-bangsa lain untuk merasa berhak mendudukinya. Tuhan sendiri yang menggagalkan usaha musuh, yaitu Edom, untuk menjarah dan menguasainya. Allah memberikan secercah harapan. Ia berjanji akan melawan musuh-musuh Israel, menghukum Edom, serta bangsa-bangsa lainnya yang menjadi lawan-lawan Israel. Mereka akan dihancurkan dan tanah terjarah dapat kembali dihuni. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel akan mendapat kembali harta mereka yang sangat berharga. Israel akan kembali seperti dulu ketika Daud berkuasa, bahkan lebih daripada itu. Kemudian mereka meyakini bahwa setiap penderitaan pasti akan berlalu. Seperti apa yang Allah katakan dalam nats pembimbing kita di hari ini, mengatakan, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini yang mau disampaikan kepada kita adalah tanah bukan hanya sekedar tempat tinggal. Yang mungkin bagi sebagian orang, tanah adalah memiliki harga yang sangat tinggi, tetapi memiliki makna yang dalam, bahwa memiliki tanah bukan hanya sekedar mereka akan menjadi tempat kediaman mereka, tapi tanah menggambarkan, mau berbicara tentang hubungan manusia yang menempatinya dan Allah sebagai sang pemilik bumi yang harus dijaga dan dikelola dengan bertanggung jawab agar tanah ini membawa berkat bagi umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, bagaimana cara Allah memulihkan kembali bangsa Israel untuk hidup kembali ke tanah yang Tuhan sudah berikan, dengan cara untuk kehidupan mereka berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dengan tetap menguduskan hidup mereka di tengah-tengah persekutuan mereka satu dengan yang lainnya. Karena pemulihan ini bukan saja berbicara tentang kepemilikan tanah yang sangat berharga bagi sebagian orang, tapi juga berbicara tentang hubungan mereka dengan Allah, sang pemilik tanah yang membawa berkat yang telah selama ini mereka lupakan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang masalah tanah, banyak cerita dan masalah yang muncul di sekitar tanah yang bisa menimbulkan persoalan dalam kehidupan keluarga. Banyak masalah tanah menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupan keluarga. Karena masalah ekonomi yang bisa membuat kehidupan keluarga hancur. Karena masalah pekerjaan juga bisa membuat kehidupan keluarga berantakan. Karena masalah pribadi, karena masalah berbagai macam hal yang ada dalam kehidupan kita sampai hari ini bisa membuat kehidupan keluarga atau siapapun terabaikan dan terlantar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu melalui firman Tuhan bagi kita pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk menyadari akan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tanpa kita sadari, dengan adanya wabah virus corona ini, kita semua merasa kehilangan apa yang menjadi kebanggaan kita selama ini, yang selalu kita agung-agungkan dan bangga-banggakan. Benar-benar dengan virus corona ini benar-benar menyentuh ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Apa yang selama ini menjadi prioritas kita atau menjadi kebanggaan kita tanpa terkecuali, orang miskinkah, orang kayakah, pejabat sekalipun dan lain-lain, tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap kondisi wabah virus corona yang kita sedang hadapi saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti di antara kita dengan wabah ini banyak yang merasa kehilangan apa yang selama ini dia sangat bangga-banggakan, sangat berharga bagi dia selama kehidupan yang dijalaninya. Contohnya, mungkin banyak hal-hal yang bagi kita menyenangkan kita sudah hilang dari antara kita. Misalnya, kumpul-kumpul dengan teman-teman sudah tidak ada lagi, ya. Ngopi-ngopi di warung kopi sudah tidak kita lakukan lagi, ya. Mungkin mak-mak kumpul-kumpul di gerobak sayur sudah tidak ada lagi kelihatan di sana, gitu ya. Main-main catur dengan tetangga di sebelah sudah tidak ada lagi, ya. Atau jalan-jalan untuk shopping sudah tidak ada lagi, gitu ya. Artinya banyak sesuatu yang kita rasakan sudah hilang, yang merasa bahwa itulah bagian kehidupan kita yang mungkin selama ini ya model atau gaya hidup kita yang hebat. Mungkin untuk jalan-jalan ke tempat yang ramai, mungkin setiap malam minggu tidak pernah terlewatkan untuk bersama dengan pacar atau dengan siapapun tidak ada lagi, ya. Alasan untuk pulang kerja dengan larut malam, dengan alasan rapat dan lain sebagainya tidak ada lagi, ya. Waktu-waktu weekend untuk ke puncak, tempat-tempat hiburan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita saat ini, ya. Kumpul-kumpul untuk arisan dengan alasan banyak pun sudah tidak ada lagi dari antara kita. Yang kita anggap itulah kebahagiaan yang selama ini kita jalani, yang kita anggap itulah sesuatu yang wah, itulah gaya hidup yang kita jalani sekarang, semuanya telah hilang dari antara kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi benar-benar waktu kita adalah waktu untuk keluarga dengan kualitas yang tinggi ketika kita disuruh untuk selalu ada di rumah saja. Stay home. Ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau mau dikatakan, ya, jemaat Shalom sebenarnya sudah terlebih dahulu melakukan
lockdown. Ya. Bapak Ibu masih ingat enggak ketika kita mulai masuk dalam minggu Prapaskah, ada kegiatan Prapaskah yang kita lakukan, bukan? Mudahan Bapak Ibu masih ingat, ya. Yang di dalamnya panitia melakukan sebuah yang namanya aksi puasa, yaitu dengan cara membatasi diri dengan hal-hal kesenangan yang selama ini kita jalani dengan enak. Kita disuruh untuk membatasi itu, ya. Jadi sebelum dilakukan oleh pemerintah dan orang-orang melakukan, Jemaat Shalom sebenarnya sudah melakukan lockdown terlebih dahulu selama 40 hari, Bapak Ibu, kan? Bapak Ibu pasti ingat, ya. Supaya diajarkan bagi kita untuk membatasi diri kita, untuk tidak lagi makan-makan ke restoran, ya, tidak lagi ke puncak, ya, membatasi kesenangan kita selama ini, agar dengan kita membatasi itu semua sehingga dana yang ada kita sisihkan untuk lebih bagus kita kasih sama Tuhan, itu ya. Yang sebenarnya kita sudah jauh sebelum lockdown dilakukan oleh pemerintah, Jemaat Shalom sudah lakukan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bagaimana untuk membatasi diri untuk kesempatan kita bisa dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Itulah kualitas pembaharuan yang secara tidak langsung Allah mau nyatakan kita melalui corona ini. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah, maka yang sangat berharga ketika Tuhan memulihkan kita dengan cara wabah virus corona ini, Dia ingin memperbaharui kehidupan keluarga kita. Yang selama ini mungkin jarang kita jalani bersama-sama dengan keluarga kita, ya. Ya, kita percaya mudah-mudahan setelah virus corona angkat kaki dari negeri ini, semoga kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, ya, bisa menjadi lebih baik, lebih adem, lebih mesra lagi, tidak seperti dulu lagi, sering terlupakan, ya, sering terabaikan. Ya. Mungkin kita lebih suka punya kesempatan untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman ketimbang kita berkumpul bersama dengan keluarga untuk berdoa dan beribadah. Inilah kualitas yang Tuhan hendak menyatakan bagi kita. Padahal jika kita mau jujur, dengan adanya virus corona ini, kualitas bertemu dengan keluarga semakin baik, supaya kita memiliki kesempatan untuk berdoa, untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga yang mungkin selama ini kita tidak pernah alami itu dalam kehidupan kita. Artinya, Tuhan mau memulihkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan mau memulihkan kehidupan keluarga kita, agar kita semua ketika virus corona ini berakhir, hubungan kehidupan kita semakin baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali saya mau katakan, masih ingatkah Bapak Ibu tentang bunyi tema HUT Shalom dan Gerakan Pemuda yang ke-50? Yaitu mulai dari keluargaku menuju perubahan. Semoga dengan wabah virus corona ini, kehidupan keluarga kita semakin baik, persekutuan kita lebih kuat dan menjadi dewasa, sehingga kita bisa akan menjadi orang-orang yang dibaharui oleh Tuhan lewat kehidupan iman dan percaya kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Semoga kita semua bisa dapat meneladani, memahami bahwa sesungguhnya Tuhan datang ingin memperbaharui kehidupan kita semua di segala bidang kehidupan kita, agar Tuhan menjadikan sumber berkat, sumber damai sejahtera yang menjadi impian dan dambaan bagi kita semua
Biar firman Tuhan bagi kita hari ini boleh kembali menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani kehidupan kita di hari-hari selanjutnya. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya besar untuk kita sampai pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat kita, dalam doa kita bersama-sama saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh kami rasakan kembali hari ini ketika kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing.
entah itu bersama dengan orang tua kami, bersama dengan suami kami, istri kami, atau dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, atau bahkan dalam kesendirian kami saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menjalani kehidupan kami sampai saat ini. Yang kami tahu Tuhan, begitu berat kehidupan yang harus kami jalani ketika kami kehilangan apa yang menjadi kesenangan kami selama ini untuk tidak bisa dapat kami lakukan sebagaimana biasanya. Tapi itulah caramu Tuhan untuk mengubah hidup kami, untuk mengubah pandangan kami, untuk mengubah cara hidup kami, agar kami senantiasa memperbaharui kehidupan kami, mulai dari keluarga kami. Ya Bapa di surga, terima kasih kalau untuk kesempatan ini kami boleh dapat merasakan nikmatnya kasih karunia-Mu. Ketika sampai hari ini kami boleh dapat menjalani pergumulan hidup ini bersama-sama dengan orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai, yaitu keluarga kami, yang saat ini ketika kami harus tetap berada di rumah. Inilah caramu Tuhan untuk menolong kami, untuk memperbaharui kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, teguhkan iman dan percaya kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih dalam situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, yang kami belum tahu pasti Tuhan, sampai seberapa lama, sampai kapanpun wabah virus corona ini harus pergi dari antara kami. Tapi yang senantiasa harus tetap kami jalani, bagaimana kami tetap terus menyerahkan diri dan hidup kami dalam tuntunan-Mu Tuhan, agar kami selalu diberikan hikmat untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Terlebih ketika saat ini Tuhan, kami harus menjalani berbagai macam himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kami terhadap kehidupan kami saat ini. Ketika kami harus tetap ada di rumah, ketika kami harus menjaga jarak di antara kami, ketika kami harus tetap menjaga kebersihan diri kami, agar penyebaran virus corona ini akan bisa segera terhenti ketika kami bersama-sama memiliki tanggung jawab bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan bangsa kami Tuhan, tapi inilah tanggung jawab kami bersama-sama untuk menghadapi beratnya pergumulan yang sedang kami alami saat ini. Kami yakin ketika kami menjalaninya dengan tetap terus mengandalkan Tuhan dalam kekuatan ini, maka kami percaya segala sesuatu yang kami alami saat ini akan segera berakhir dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Untuk itu ya Bapa di surga, kami serahkan pemerintahan kami, mulai dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bersama dengan para menteri dan seluruh pejabat-pejabat daerah, kepala-kepala daerah, untuk senantiasa terus bersinergi untuk melakukan berbagai macam hal dalam rangka penghambatan penyebaran wabah virus corona ini ke daerah-daerah manapun juga. Untuk itu berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran dan hikmat-Mu Tuhan, agar mereka dengan kekuatan yang daripadamu mampu dan dapat menerapkan segala berbagai macam ketetapan yang ada
untuk bisa dapat kami lakukan dan jalani dalam kehidupan ini. Terlebih bagi mereka yang ada di barisan terdepan, para dokter, para perawat, para medis, dan seluruh tenaga-tenaga sukarelawan yang terus membantu dan meringankan beban pemerintahan kami dengan segala bentuk bantuan yang diberikan. Tuhan berkati mereka semua, agar semuanya ini dapat dipakai dan digunakan untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang dalam perawatan di rumah sakit, yang membutuhkan uluran tangan dan perhatian kami bersama-sama. Allah Bapa di surga, oleh karena itu berkati juga seluruh pasien yang terus berjuang, yang terus berusaha untuk memiliki keyakinan dan semangat di dalam diri mereka untuk melawan virus corona ini, agar mereka dimampukan dan diberikan imun yang baik, sehingga mereka dengan kekuatan yang daripada Tuhan boleh dapat disembuhkan dan dipulihkan oleh cara dan kuasa Tuhan Allah sendiri. Allah Bapa di surga, dan terlebih juga kami menyerahkan saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga kami yang mungkin saat ini mereka terpapar oleh virus corona. Ketika saat ini mungkin mereka dijauhkan oleh masyarakat, Tuhan kuatkan mereka dan lindungi mereka selalu Tuhan. Agar dalam situasi dan kondisi ini kami saling menopang, kami selalu memberikan support bagi mereka Tuhan, agar mereka tidak sendiri dalam menjalani masalah dan pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Terlebih bagi setiap korban-korban yang ada, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka Bapa untuk menjalani kehidupan mereka di hari-hari yang akan datang. Tuhan Allah Bapa di surga, terlebih pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang Kau hadirkan di negeri ini, agar kami juga memiliki kepedulian terhadap situasi dan kondisi ini, ketika saat ini kami harus bersekutu dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing ketika saat ini kami harus melakukan pelayanan ini dari tempat kami masing-masing. Tuhan tolong kami untuk dapat menjalani semuanya ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih bagi kehidupan persekutuan pelayanan kami, Jemaat GPB Shalom. Tuhan berkati kami, sertai kami, dan tuntun kami selalu Tuhan, agar kami dimampukan dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, orang-orang tua kami yang rentang terpapar oleh virus ini, Tuhan jaga, lindungi, dan berkati mereka Tuhan. Baik mereka yang saat ini terbaring di rumah dalam kelemahan mereka, Tuhan Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan, dan terlebih Tuhan sehatkan dan kuatkan mereka selalu untuk dapat menjalani kehidupan hari lepas hari. Juga saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan juga tetap hiburkan mereka, untuk selalu tetap terus berharap, bersandar dan bergantung hanya kepada Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sahabat yang selalu ada bersama-sama dengan kami untuk dapat melewati setiap masalah dan pergumulan dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, dari semua hal yang kami alami, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami tetap merasakan kasih sayang Tuhan yang tetap menjagai kami, memelihara kehidupan kami sampai hari ini, ketika kami masih tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan kami sampai hari ini. Ketika hari ini kami hanya bisa dapat menjalani aktivitas kami dari rumah, bekerja dari rumah, melayani dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, Tuhan sertai kami, agar kami dapat menjalani semuanya itu dengan kekuatan dan sukacita yang daripada Tuhan, sambil tetap terus berharap bahwa Tuhan akan senantiasa terus memimpin kami untuk dapat keluar dari setiap masalah dan pergumulan yang kami alami saat ini. Terlebih kami boleh bersyukur
atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami, baik itu hari kelahiran kami, hari ulang tahun pernikahan kami, hari ulang tahun kelahiran, dan apapun yang sampai hari ini Tuhan, boleh kami syukuri atas kehidupan yang boleh kami jalani sampai hari ini. Tuhan, kuduskanlah semuanya itu, agar boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan di atas semua ini Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, dengar dan sambutlah doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Saat mereka mulai menjauh dariku, saat mereka mulai mencaciku, aku terjatuh dan
sungguh aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 13 dan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini
tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Amanat pengutusan, jemaat Tuhan mari berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.